Halo minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite, watashi wa Jeremiah Naga desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kyou wa dou desu ka? Daijoubu desu ka?そうですね。誰日本へ来ましたか？Itu nih. Nah, sekarang tuh kita belajar sambil jalan-jalan kayak mana sih Jepang itu. Nah, Jepang itu teman-teman, Jepang itu sebuah negara yang banyak dikunjungi, sering dikunjungi turis dan sangat memiliki budaya yang unik. Dan banyak juga wisata-wisata budaya macam bungka dan lainnya ataupun sejenis matsuri atau hanabi. Kan sering banget digemari orang-orang yang belum pernah ke Jepang, apalagi sama pasangannya nih. Nah, ada yang pernah nengok Gunung Fuji? Belum? Nah, kira-kira beberapa highlight ini mungkin jadi tujuan yang kita kepengen nih kan. Misal kepengen ke Gunung Fuji lah, ataupun ke Osaka Castle, Shibuya kan sering lihat TikTok kan? Nah, ini yang sering tren-tren kita lihat di Jepang, story-story ini, terus yang lainnya. Menurut teman-teman, Jepang itu bersih nggak? Nggak semua. Kenapa teman-teman bilang Jepang itu nggak bersih? Gimana? Susah coba angkat tangannya. Jepang itu bersih atau enggak? Kenapa? Sedang lah, keluar nggak? Satu orang memang berani bilang. Angkatlah tangannya, jangan penuh suara. Nah, kenapa? Karena pernah sering lihat di video YouTube itu orang Indonesia yang pernah ke Jepang. Di video itu tempat-tempat Jepang yang ada kotor, nggak bersih. Nah, sebenarnya betul yang dibilang apa namanya? Mutiara. Kita Mutiara berarti. Tapi kotornya Jepang itu beda sama kotornya negara kita, betul nggak? Tuh. Seperti yang dibilang, ini memang negara kita. Nah, ini Jepang. Nah, ini kota ini merupakan kota paling kotor dulu di Jepang. Dulunya, kayak Medan kota ini kayak Medan lah sekarang. Nah, jadi tahun 1960 kota kita Yusu ini dulu itu zamannya industri. Setelah perang dunia kedua sama perang Asia Pasifik. Nah, kota ini dulu kota industri paling besar di Jepang. Nah, jadi karena industri ini, semua langit yang di kota ini itu jadi abu-abu. Jadi, tau kan kalau Medan kadang apa itu jorok itu daerah polusi industri kan? Kayak belawan. Sekarang Medan. Nah, kira-kira kayak gitu lah. Kota ini dulu banyak kali laut-lautnya pun. Nah, kota ini dekat sama laut, sama kayak Belawan lah. Jadi kota ini dulu lautnya pun pernah ke Belawan. Lautnya jorok kan, kotor kan. Nah, kayak itulah dulu kota ini. Jadi setelah Jepang itu mau mengintrospeksi dirinya, kenapa sih kota ini kotor? Apa sih yang harus kita lakukan untuk membasmi sampah ini tadi, ataupun sisa-sisa sampah pabrik, tekstil dan sebagainya. Nah, Jepang itu mau berubah pada tahun 2010
semua orang itu kerjasama dari kalangan semua masyarakat bahkan sampai petinggi-petingginya di Jepang. Kita tahu bahwa di Jepang itu kadang nggak kayak di Indonesia kan. Kalau misalnya suatu pimpinan tertinggi di Jepang itu rela mengundurkan diri kalau kerjanya udah nggak bagus, betul nggak? Pernah dengar nggak Perdana Menteri Jepang mengundurkan diri? Nah kira-kira itulah waktu ini. Karena mereka mau memperbaiki diri, kenapa sih jadi kotor? Jadi mereka berusaha untuk membersihkan kota ini balik lagi seperti dulu. Nah, kawaii kan? Kawaii. Siapa yang suka anime-anime itu? Ada yang suka anime? Ada nggak yang masuk sastra Jepang motivasinya nonton anime ada? Bisa tanpa subtitle itu? Ada? Coba nggak dengan tanpa subtitle? Ada yang mau nonton videonya sastra Jepang untuk anime ya? Nggak dapat subtitle. Nah ini aku ambil dari anime-anime kan. Kalau pernah kawan-kawan tengok anime Naruto itu yang kadang sama petapa geni kan, petapa geni kan. Yang kalau mereka itu lagi keluar desa di bawah bawa tongkat. Nah kira-kira inilah yang aku mau bahas. Teman-teman tahu nggak? Bukan ceweknya ya. Teman-teman tahu nggak ini apa? Bento. Alat pembungkus bento itu ada yang tahu nggak namanya apa? Ada tahu nggak nama kainnya apa? Ada yang tahu ya? Nah, nama kain yang untuk membungkus itu namanya furoshiki. Furoshiki itu pernah dengar furo? Furo memanjir kan? Itu gantinya kanji furo itu. Furo yang berarti angin atau gaya, sedangkan rohnya itu tempat mandi yang hangat itu. Sedangkan sikinya itu melapisi, ada dari siki ganti sikinya. Melapisi atau membungkus. Jadi furoshiki itu alat pembungkus kain. Kenapa sih hubungannya furo ini sama pembungkusnya apa sih hubungannya? Kenapa sih namanya furo? Jadi furoshiki ini waktu zaman masa Nara sekitar 700 Masehi. Jadi orang-orang kalau mau ke pemandian itu mereka membungkus kainnya. Ada yang pernah lihat pemandian Jepang yang rame-rame itu? Ada yang pernah? Jadi waktu kemarin ke Jepang, teman-teman itu bawa kain-kainnya itu, kain bajunya sampai yang paling dalam dibungkus dalam satu. Nah, kenapa namanya furoshiki? Karena untuk bawa ke mandian. Jadi orang Jepang itu sebelum mandi, mereka itu membantu dirinya dulu sebelum masuk ke air panas itu. Pernah ya Naruto kalau mandi bersihkan dirinya dulu baru masuk ke pemandian air panasnya. Nah, kira-kira itulah kenapa namanya furoshiki. Jadi penggunaan furoshiki ini dulu menyebar luas ya waktu zaman Edo. Awalnya furoshiki ini untuk jadi tempat bungkus kain kita untuk mandi. Furoshiki ini jadi dipakai untuk membungkus bawaan para pedagang. Jadi kalau pedagang itu jualan apapun yang jualnya, kalau kayak di Indonesia kan jual pisang itu dibungkus. Jadi pedagang itu pakai kayu dibungkus, diginikan. Pernah yang ini. Nah, jadi waktu itu kan sambil naik kuda mungkin atau apa, jadi barang-barang itu dibawa. Nah itulah gunanya furoshiki, ataupun dimasukkan ke kuda itu supaya berat kainnya itu dibungkus. Nah sedangkan pada zaman era Meiji, zaman industri, kantong ini jadi tas. Jadi setiap masa itu beda dia gunanya furoshiki ini. Jadi furoshiki ini terus dia mengikuti zaman kegunaannya. Misalnya awalnya untuk mandi, bawa barang untuk mandi, terus untuk pedagang, sekarang bisa dipakai kalangan umum. Nah dulu, for information, furoshiki ini dulu hanya dipakai untuk orang-orang kelas atas. Karena mau mandi kan nggak semua orang punya pemandian air panas di rumahnya kan. Nah fungsi kegunaan furoshiki, yang pertama alternatif dan ramah lingkungan. Dapat digunakan berulang kali, fleksibel untuk berbagai kebutuhan, meningkatkan kesadaran lingkungan, mendukung gerakan global zero waste, dan memiliki efek jangka panjang. Sedih kasusnya,
Jadi PBB itu ada di bagian UNESCO kalau nggak salah. Jadi karena masyarakat di dunia ini sering mengkonsumsi plastik, terutama Indonesia, negara paling banyak mengkonsumsi plastik. Jadi budaya Jepang ini jadi diunggulkan itu, supaya setiap orang yang mau beli plastik, yang mau belanja itu harus bawa tote bag atau apapun jenis porosity ini. Nah, waktu kemarin aku di Jepang itu, banyak mereka itu nggak sediakan plastik. Waktu di Komini gitu, mereka nggak sediakan plastik, jadi kita bawa sendiri. Dan itu biasanya mereka bukan plastik, paper. Tahu kan paper bag itu kan? Nah, kira-kira kayak gitu lah. Jadi PBB itu, nah ini nih budaya Jepang yang bagus nih. Jadi untuk diterapkan di seluruh dunia. Dan jadikan porosity ini mau dijadikan semua negara pakai porosity. Jadi kira-kira porosity itu kayak gini lah, tapi lebih cantik lah. Ini sama mama aku kusuri. Nah, porosity itu juga ada gambar-gambarnya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, betul tadi yang ada bilang bento untuk bento. Jadi banyak kegunaan porosity ini sekarang untuk bungkus. Kalau ada kawan yang ulang tahun kasih hadiah, nah itu bisa. Karena aku pernah dikasih porosity sama orang. Awalnya nggak tahu, bodohnya itu tau nggak porosity-nya segini lebarnya. Kukira itu untuk makan di restoran yang dimasukkan sini itu loh. Atau enggak di leher gitu kayak gaya-gaya gitu. Jadi aku nggak tahu, jadi aku kasih sama saudaraku. Jadi setelah aku mau belajar ini, jadi aku tahu goblokan itu nggak tahu Inggris Jepang. Jadi sekarang udah tahu ya teman-teman, jangan lagi kayak aku ya. Maksudnya kalau nanti ke Jepang dikasih teman kalian kado kayak gini bentuknya, jangan dipakai gitu loh, jangan dibuang. Karena dulu waktu aku ke Jepang tuh sering pakai plastik, jadi orang tuh nggak suka itu. Nah, dampak porosity bagi Jepang. Nah, yang pertama itu melestarikan nilai tradisional, seperti simbol mota inai. Jadi kayak yang bilang tadi, kalau di Jepang ada porosity, di kita itu kayak ada batik. Tahu kan batik apa yang terkenal di Indonesia? Batik yang terkenal itu batik Surakarta, karena tulisan tangannya. Ada juga sih batik yang lain terkenal. Cuman yang paling siapa kan batik Surakarta itu. Jadi setiap ukiran batik itu kan ada ininya kan, ada artinya. Nah sama porosity ini juga ada artinya. Ukiran-ukiran di kainnya itu. Yang kedua, kita tahu Jepang itu nggak pernah meninggalkan budayanya. Dia selalu mengutamakan budayanya. Kayak dulu ya, sampai sebelum aku ke Jepang, aku pikir Jepang itu banyak orang tua itu lebih mempertahankan bahasa budaya yang mereka meninggalkan kayak kita. Misalnya kita pergi di Jakarta nih, orang Batak lagi kayak aku ini kan, bahasa E-nya kasar gitu. Sampai ke Jakarta udah wishlist, liza apa segala macam. Jadi meninggalkan budaya sukunya kan. Udah nggak ini apa? Udah nggak ngaku Batak lagi dia, misalnya kayak gitu. Nah Jepang ini beda. Jepang ini dia tetap mempertahankan budayanya untuk melestarikan budayanya ini tadi. Nah yang kedua, mendukung gaya hidup dan ramah lingkungan. Ya tadi, siapa di sini mama yang suka koleksi plastik? Nah mama kita semua pasti suka mengoleksi plastik kan? Nah itu gak ramah lingkungan. Kita tahu kayak plastik itu mau 10 tahun, mau berapa puluh tahun pun tetap dia agak rapuh-rapuh dikit lah paling itu kan. Entah bungkus-bungkus apa, kita mama kita pun kita nggak tahu. Nah di Jepang itu nggak suka yang itu, mereka itu suka yang ramah lingkungan, yang penggunaannya memang plastik kan bisa dipakai lagi kembali kan, tapi kan nggak ramah. Kita tahu bahwa Indonesia pengonsumsi mikroplastik paling tinggi di dunia. Semua kita itu bersentuhan dengan plastik semua, sedangkan di Jepang itu jarang sekali bersentuhan dengan plastik. Bahkan sama sih mama yang pernah masak di Tupperware itu dimasukkan rice cooker. Mama yang masakan tadi malam, biar masak lagi dimasukkan ke rice cooker gitu. Taruh Tupperware dimasukkan rice cooker atau tidak rice cooker? Ada mama siapa? Mama kita. Nah itu yang salah itu.
penggunaan mikroplastik itu yang salah. Makanya Jepang itu menghemat plastik untuk tidak memakai plastik tadi, karena nggak bagus untuk kesehatan tubuh juga kita kan, tubuh kita juga. Mendorong kreativitas dan dalam pengemasan. Kita tahu kalau musik ini kan banyak ininya kan, banyak karya-karya dalam ini kan tulis. Nah jadi selain kita bisa berseni, ada sih orang yang suka menggambar ada suka? Gambar kasar. Hah? Gambar. Nah pokoknya itu nanti kalian kembangkan gambar kalian. Nah bisa jadikan gambar-gambar di Project ini. Jadi Project ini selain mengasah orang-orang untuk berseni, sekalian juga untuk jadi kita itu mengemas sesuatu itu lebih rapi dan lebih berdesain gitu. Kira-kira kayak gitu. Sebagai identitas nasional. Nah kayak tadi aku bilang kalau Indonesia punya batik, mereka punya gaya ukirnya sendiri kan. Jadi dia menunjukkan oh ini dari Jepang gitu. Jadi dia tetap melestarikan budayanya tadi. Bahkan mereka nggak segan-segan menampilkan Furoshiki ini di depan PBB untuk supaya menghindari global warming. Yang ke-3B, kolaborasi modern dengan desainer yang tadi kayak aku bilang itu. Yang kalian kalau misalnya hobi gambar desain, bisa buat desain Furoshiki ini, tapi yang punya arti gitulah. Jadi orang bisa mengenal, kalian itu bisa mengenalkan, oh ini gambar begini, oh ini budaya Jepang yang kayak ini gambarnya, kira-kira gitu. Mendorong pendidikan lingkungan. Nah di Jepang itu, buang sampah itu udah sejak dari kecil dilatih. Jadi, ya mungkin aku cerita cerita kesalahan lah ya. Jadi waktu kemarin itu aku di Jepang itu nggak tahu membedakan mana sampah yang bisa jual lagi atau gimana. Pokoknya mereka itu kemarin pas di asramanya ada 5 tempat sampahnya. Nah ada yang aku kan bisa baca paper gitu kan, kertas segala macam. Nah tapi plastik itu mereka ada bedakan lagi, plastik yang ini, plastik ini. Nah dari situ, sedangkan Indonesia kan kita nggak pernah jajakan gitu kan. Coba kalian lihat tong sampah, baru kali ini ada di Belawan itu disediakan tong sampah, ngomongin tong sampah. Tapi bukan sampahnya yang hilang, tong sampahnya yang hilang dicuri. Kayak gitu dia. Sedangkan di Jepang itu mereka udah dididik secara kecil gitu. Kalian harus buang sampah gini di sini. Walaupun ada sampah di Jepang itu, kebanyakan itu bukan dari orang Jepangnya. Kebanyakan itu orang kitanya, orang dari luar negeri. Nah kayak gitu. Contohnya kalau kalian lihat kasus-kasus orang Indonesia untuk masalah di Jepang, ada yang pernah lihat baru-baru di kasusnya. Nah, yang pencobaan pembunuhan nenek-nenek. Nah kira-kira kayak gitu lah. Banyak yang membuat biang masalah di Jepang itu bukan orang Jepangnya. Ada juga orang Jepangnya. Orang Jepang itu buat masalah tapi sendiri. Udah tengok orang itu mau teriak-teriak gila gitu. Tapi mereka nggak pernah mengganggu orang lain, nggak sampai merugikan orang lain. Jarang sekali ada orang kayak gitu. Nah, sedangkan kita ada yang pernah di sekolah diajari sampah dari SD itu, pemisahan sampah ini sampai sini, ada yang pernah? Sekolah siapa? Ada? Jago sekolah kok ya? Dulu SD. Iya. Nah, ada beberapa sekolah yang menerapkan kayak gitu. Sedangkan kita ada berapa puluh ribu sekolah yang nggak bisa menerapkan sampah itu. Makanya kembali lagi aku bilang, apalagi di Medan ini kita tahu ya kan, pintar kita mengajari orang pembedaan sampah ini, bukan sampahnya yang hilang. Yang sampahnya yang hilang dijual, nggak tahu entah kemana di pengumuman itu, jual tempat ya kan, di Facebook. Nah, ini cara pembuatan Furoshiki-nya. Ada yang mau jadi bahan praktek di sini? Satu orang yang mau maju. Yang mau maju lah, satu orang atau 2 orang. Apa sih? Boleh sih. Ini maju aja nggak apa. Gak makan orang. Ada yang bawa buku ini, buku binder gitu. Nah, sekarang aja kau maju. Ya, gua jadi Iya. Itu tuh kayak Furoshiki ini. Aku baru belajar, rupanya susah juga. Kamu tinggal ya? Mana sepuluh? Nah, mana tahu kalian ke Jepang bisa jadi apa? Oleh-oleh apa namanya? Oleh-oleh ataupun online yang ke Jepang ulang tahun.
Kan ada dua ini, tapi sama sih kan, sama lipatannya. Kita coba ya. Nah, porosik itu, for information juga, porosik itu dia beda bagian. Oh ini kan sama kan? Ya kan, sama kan depan belakang. Nah, porosik itu beda ya. Jadi ceknya ini aja lah, bagian dalamnya. Ayo, aku belajar juga ini. Ayo dalam itu. Jadi satu lagi boleh sih dekat sama-sama. 3 orang. Bisa cewek aja sih. Cewek aja. Ya, biar aku sama dia. Oh, kalian dua-dua ada yang mau cewek? Oh, silakan. Mutiara. Itu ya. Nah, kita praktekkan dulu ya. Iya. Nah, kira-kira yang ceweknya masih belum selesai. Nah, agak jelek sorry ya, aku ini kurang bersih. Jadi kira-kira porosik itu kayak gini. Jadi kantongannya itu dipegang ini. Jadi kalau misalnya kalian ke kombini, barang-barangnya dimasukkan sini, terus dipegang ini. Jadi menghemat plastik. Terus biasanya untuk oleh-oleh ataupun dikasih ke orang, biasanya atasnya ini kalian pernah nggak ikat kupu-kupu gitu? Nah ini nggak panjang ikat kupu-kupunya. Nah jadi biasanya diikat kupu-kupu. Ntar kita lihat PPT-nya. Nah kita lihat ini. Waktu di sini dia diputar. Kenapa dia diputar? Supaya ininya dalam itu kalau misalnya cuma satu, supaya nggak lepas-lepas gitu, diputar mengeratkannya tadi. Nah kira-kira kayak gitu. Terus kenapa sih bawanya nggak kayak gini gitu kan? Aku bener-bener nanya. Jadi kenapa bawa gini? Misalnya ini kan kain, pasti kan jauh-jauh nih kalau hujan atau apapun dia langsung netes ya. Dan biasanya kalau pakai ini teman-teman tuh bungkus lagi kayak paper yang anti apa itu, anti air. Nah, jadi jatuh lagi ya. Nah itulah yang porosik ini. Jadi kalau dulu zaman pedagang-pedagang itu
Biasanya ada pangkat juga di sininya itu dibawainnya gini. Nah kayak gitu lah posisi waktu zaman apa itu lupa aku pokoknya zaman orang pedagangnya tadi itu. Zaman Meiji ya, zaman Meiji. Ada lagi yang mau coba? Nah, makasih kamu. Nanya yang ceweknya, akan agak bersenian daripada aku. Nah, ini ikatannya nih, suka kalian mau kalian buat cantik, mau kalian apa, mau kalian pita kan? Kalau untuk kalian kasih ke orang, jangan kasih ya. Kasih ke orang, nggak apa-apa gitu, kalian buat cantik. Tapi kalau untuk diri kan, namanya laki-laki kan jarang yang bersenian. Jadi kalau laki-laki untuk bento ya asal-asalan nggak apa juga ya. Cuma nggak boleh jelek tengok. Ada lagi yang mencoba? Tanpa ada orang dua cewek. Gas. Lumayan aja. Ya maju. Kurang. Lumayan loh. Dikasih begini ada kainnya, ada bawa pulang. Enggak ada deh, mana lu? Maju lah, Enggak dibuat. Dua-dua aja, dua cewek dulu. Ayo satu cowok, satu cewek lagi, cewek satu cowok. Satu lagi cowok mana? Gimana sih tuh kira-kira? Dia tahu. Bagi dua. Oh ya, lupa dah. Jangan lupa ya bagian dalam dulu dia. Ada yang dalamnya nih. Apa? Sorry, dalamnya yang diikat dulu bagian dalam. Iya, jadi kalau Baru bagian dalamnya masukkan ke dalam. Jadi bagian luarnya keluar itu. ada. Ini ya. Belum kan? Enggak, itu enggak dulu. Ini diikat dulu. Oh iya. Nah, ini diikat dulu dia. Jangan kiri. Sama kan ukuran Mas? Sini. Jadi kan? Nah, kalau mau jadi dalam setelah dulu kita sih dulu. Memang betul kan di sini betul ya. Memang laki-lakinya jangan heran. Udahlah, yang penting di sini ya. Nanti kalian bisa lihat mana perbedaan pembuatan laki-laki sama perempuan. Karena aku merasa juga laki-laki. Aku nak tengok. Nah, coba dipegang. Nah, bisa kalian lihat kan modelnya? Oh iya, kan sedihnya dia. Apa kalau si gini makanya dibuatkan sama cewek. Karena supaya lebih rapi. Kan nggak mungkin ngeliat ke orang kayak gini kan. Apa ini katanya? Jadi kalau kalian laki-laki mau ngasih souvenir ke pacar kalian, kalian udah pacar nih. Udah banyak. Sih. Jadi kalau sama pacar kalian itu agak rapi lah yang laki-laki ya. Orang suruh kalian buatkan. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah gitu kira-kira teman-teman semua. Ada yang mau bertanya? Itu punya siapa? Punya Balik ya sini. Ada yang mau nanya? Ada nanya. Bebas. Nanya satu ya, ini kabarnya mesti.
Nanti kita nggak pulang kalau nggak ada yang nanya. Kayaknya jenisnya boleh nggak? Yang kayak gitu kan, pakai furosiki, konbini belanja-belanja. Nah berarti itu diikat dari rumah dulu nanti sampai. Enggak lah. Biasanya itu kalau di kombini itu kan kayak gini kan ribet. Nah biasanya di kombini itu nggak ngasih plastik dia mereka. Jadi cuman ngasih bawa sendiri paper bag dari rumah. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen melestarikan budaya mereka ataupun kalian misalnya ke Jepang nih bawa batik, kan ada kain batik yang panjang gerak. Ya udah, kalian ikat dulu yang sampai. Nah sampai di sini aja. Nanti kan tinggal kalian masukkan aja gitu. Tapi biasanya lebih ke ini sih sekarang populernya lebih ke ngasih hadiah gitu. Ataupun kayak anniversary kalian sama pacaran setahun, nah kira-kira gitu. Ini jelek kan jangan kayak gini ya. Kayak bangsa. Ada lagi yang mau nanya? Batik boleh bikin kayak gitu? Bisa. Batik. Kayak tadi aku bilang kan kalau misalnya Jepang punya furoshikinya, kalau kalian pas ke Jepang, ya kalau kalian menunjukkan budaya Indonesia nggak apa-apa, buat aja batik, kain batik tadi ya. Malah orang Jepang itu kalau misalnya kita ATM itu ATM. Modifikasi kalau misalnya kalian modifikasi dengan orang pakai kain batik, mereka tuh malah senang kayak, oh iya melestarikan budaya mereka juga gitu, walaupun sebenarnya kita kombinasikan sama budaya kita gitu. Ada lagi? Ada yang mana? Nggak ada? Udah, itu aja? Kan ada dua. Ini udah 2 pertanyaan. Iya. Ya, untuk teman-teman semua, terima kasih arigatou gozaimasu. Sekarang sampai desa. Sekarang sampai. Sama deh.